Assalamualaikum, balik lagi di channelnya Miss Turis bersama saya Bella. Kali ini saya akan membahas tentang kesalahan yang biasa dilakukan para traveler saat sedang traveling. Bocoran ya, ini juga yang sering saya lakukan ketika jalan-jalan. Saya berharap kamu gak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. Mau tahu apa aja kesalahan yang dilakukan para traveler saat sedang traveling? Yang pertama adalah pesan tiket last minute. Ini yang paling sering saya lakukan. Percaya deh, kecuali kamu bepergian untuk pekerjaan, yang namanya pesan tiket last minute itu akan mengakibatkan kamu mendapatkan tiket yang ekstra mahal habis. Ini kejadian waktu saya ke Eropa. Saya beli tiket 3 hari sebelum keberangkatan. Waktu itu saya harus nunggu visa saya keluar dulu baru saya bisa beli tiket. Akhirnya saya beli tiket 3 hari sebelum hari keberangkatan. Dan tahu nggak, harga yang saya dapetin untuk tiket Jakarta Paris itu lebih mahal daripada harga tiket normal Jakarta Paris PP. Jadi kalau kamu mau jalan-jalan doang, jangan pernah pesan tiket last minute ya. Minimal 3 minggu sebelum keberangkatan kamu sudah harus pesan tiket ke tempat tujuan. Yang nomor 2 masih berhubungan dengan pemesanan tiket, yaitu karena kamu ingin mendapatkan harga tiket yang murah, kamu pesan tiket menuju bandara yang nggak umum. Misalnya gini, kamu mau pergi dari Jakarta ke Paris. Nah, di Paris itu, bandara internasional itu merupakan bandara yang kodenya CDG. Karena kamu pengen mendapatkan opsi murah, terus kamu ketemu deh pergi Jakarta Paris yang harganya lebih murah, tapi bandaranya kodenya Paris BFA. Bandara itu letaknya agak lebih jauh daripada bandara yang biasa. Endingnya, maksud hati mau menghemat beberapa ratus ribu, yang ada kamu malah mengeluarkan uang lebih beberapa ratus ribu untuk naik taksi menuju penginapan. Nomor 3, karena ingin mendapatkan tiket murah, kamu cari tiket yang penerbangannya tengah malam. Biasanya tiket murah itu kalau nggak tengah malam, dini hari, atau yang sampai di tempat tujuan itu tengah malam atau dini hari. Kalau kamu berangkat tengah malam mungkin gak masalah, karena namanya di kampung halaman sendiri bisa aja ada orang tua atau teman yang bisa nganterin kamu. Atau kalau kamu naik taksi juga gak masalah berangkat tengah malam. Tapi kalau kamu tiba di negara tujuan tengah malam, itu bakalan ribet banget, karena biasanya setelah tengah malam udah gak ada lagi public transportation kayak kereta atau bus. Kebanyakan negara transportasi umum itu udah gak ada lagi setelah jam 12. Endingnya kamu harus naik taksi atau stay di airport sampai pagi. Dua-duanya gak enak. Jadi pastiin kalau kamu lagi pesen tiket, jangan sampai tergoda dengan tiket murah yang bikin kamu gak memperhatikan jadwal keberangkatan atau ketibaan ya. Yang berikutnya adalah terlalu ambisius alias turis kejar target. Maksudnya nih gini, jadi misalnya kamu pergi ke Eropa selama 10 hari. Nah, selama 10 hari ini kamu punya target untuk ke 8 negara. Kebayang gak? 10 hari 8 negara. Berarti hampir setiap hari kerjaanmu adalah pindah-pindah negara. Berarti tiap hari kamu harus packing, terus kamu melakukan perjalanan sampai di negara itu, langsung kamu jalan-jalan, ngelihat banyak tempat, udah gitu malamnya packing lagi karena besoknya kamu pindah negara lagi. Aduh, capek banget kan? Nggak enak sih, yang ada bikin capek dan bikin bete. Lebih baik kamu pilih beberapa tempat yang bener-bener ingin kamu lihat dan kamu menikmati momen saat kamu berada di sana, dibanding kamu pergi ke banyak tempat tapi nggak ada satupun yang kamu nikmati. Apalagi kalau tujuannya cuma buat upload foto eksis di sosial media. Rugi banget, serius deh. Yang berikutnya adalah overpack. Ini kejadian sama saya waktu saya pergi ke banyak tempat. Saya dulu sering banget yang namanya overpack. Mungkin karena beberapa kali saya selalu pergi sama orang lain. Seenggaknya ketika saya overpack, saya bisa naruh barang bawaan saya ke teman seperjalanan. Tapi saya benar-benar kena batunya waktu di Eropa. Sebelum berangkat, saya sudah diperingatin sama teman saya, jangan sampai overpack. Karena kalau sampai overpack, nanti di tiap negara kamu akan mengalami yang namanya over bagasi ketika pindah-pindah negara. Dan itu benar-benar kejadian ketika saya pindah negara. Ketika mau naik pesawat di counter check-in, saya selalu berdoa supaya petugasnya lagi good mood dan gak berencana untuk nge-charge saya karena kelebihan bagasi. Di beberapa negara berhasil, cuman ada beberapa negara juga di mana saya harus bayar kelebihan bagasi gitu. Jadi overpack itu nggak kece. Nggak semua barang yang kamu perluin akan kamu pakai kok. Cukup bawa yang seperlunya aja ya. Jangan semua barang yang kamu inginkan untuk dibawa. Kesalahan berikutnya adalah, ini biasanya untuk para wanita.
salah pakai sepatu. Jadi biasanya gini, sebagai traveler kita akan banyak menghabiskan waktu untuk eksplorasi kota. Nah, kebanyakan wanita akan menginginkan tampilan yang kece supaya oke ketika difoto. Jadi ini kejadian waktu saya di Mesir, di mana saya nekat pergi jalan-jalan pakai wedges yang segini. Nah, iya, waktu itu sih pembelaan diri saya karena namanya wedges nggak bakalan secapek kalau kita pakai heels. Udah gitu mereknya Crocs, jadi saya pikir nggak akan bikin kaki sakit. Ternyata beberapa hari saya pakai udah mulai berasa sakit. Cuman karena saya berpikir mau dapat foto kece, jadi saya nggak mau tuh pakai sepatu kets yang memang saya siapin supaya kaki nggak capek. Saya tetap pakai wedges sampai akhirnya hari ke-7 saya kena vertigo. Vertigo saya kumat, itu yang bikin saya hampir pingsan di jalan. Jadi kalau kamu lagi pergi jalan-jalan, jangan pernah yang namanya mengutamakan kecantikan daripada kenyamanan. Karena ketika kamu sakit, kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan kamu nggak bakal bisa jalan. Gak enak kan kalau itu kejadian? Yang berikutnya adalah pesen hotel yang jauh dari tengah kota. Misalnya begini, kamu cari-cari nih, misalnya di booking.com atau di Agoda, terus kamu ngelihat hotel oke, tapi letaknya tidak di tengah kota. Nah, biasanya sih kita berpikir, udah deh, tengah kota nggak penting, yang penting dapat hotel dengan harga murah, yang enak. Tapi kalau misalnya si hotel yang murah ini letaknya jauh di pinggiran kota, yang mana kamu harus memerlukan waktu lebih lama untuk bisa sampai ke tengah kota, itu bakalan bener-bener buang waktu banget sih. Ini kejadian sama saya waktu saya di Jerman. Hotel yang saya tinggalin waktu di Jerman itu letaknya di daerah industri. Jadi setiap hari saat saya mau pergi dari hotel ke tengah kota, di mana saya jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, saya memerlukan waktu 50 menit dari hotel sampai ke kota. Belum lagi dari hotel ke stasiun kereta, saya perlu berjalan 15 menit karena letaknya agak jauh. Dari kereta yang datang itu setiap 20 menit. Jadi kalau misalnya saya baru aja ketinggalan kereta yang barusan, saya harus nunggu lagi selama 20 menit. Terus perjalanannya selama 50 menit. Itu dalam satu perjalanan. Kalau misalnya perkiraan waktu saya nggak oke, saya harus menghabiskan waktu 15 menit ditambah 20 menit, yang berarti 35 menit, ditambah lagi 50 menit. Yang mana 1 jam lebih. Itu one way sampai ke kota. Nanti ketika pulang saya harus mengalami hal yang sama, yang mana ya oke. Cuman karena waktu di Jerman itu saya nggak bayar, jadi saya ya nggak mungkin komplain ya. Itu menjadi bahan pertimbangan ketika saya mau memilih hotel di negara-negara lainnya. Saya akan memikirkan tempat yang dekat dengan tengah kota. Seenggaknya kalau saya capek banget dan saya males jalan dan endingnya mau naik taksi, nggak mahal-mahal banget dibanding kayak kamu bayar taksi untuk perjalanan yang jaraknya 1 jam lebih, ya kan? Yang berikutnya adalah lupa berdoa. Menurut saya berdoa itu hukumnya wajib banget, karena saya percaya bahwa hanya Allah yang bisa melindungi kita. Insya Allah dalam lindungan Allah kita akan selalu bisa terhindar dari mara bahaya. Jadi jangan pernah lupa berdoa ya. Nah, itu tadi beberapa kesalahan yang umumnya dilakukan para traveler saat sedang traveling. Kalau misalnya ada yang saya lewatkan, komen ya di kolom komen yang ada di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update tips dan jalan-jalan setiap minggunya. Sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!